Tempo hari ada acara debat yang digagas di UIN Syarif Hidayatullah. Ya. Tempatnya Pak Kiai mengajar di situ. Juga gagal digelar. Kemudian juga di UIN Syarif Hidayatullah juga gagal digelar. Nah, kemarin ada di Guslim dari Pondok Pesantren Ibnu Agil menawarkan diri untuk debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik, satu forum membahas tentang keilmuan. Ya. Munasab begitu. Indah. Oh iya. Nah, kemudian begini, Romo Yai, ada yang mengatakan bahwa kajian nasab Kiai Imad itu mencerdaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini membuat memecah belah umat. Ini kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam persahabatan. Ketemu kembali dengan Titos Minoritas, membahas tentang minoritas kaum kecil terkecil di negeri ini. Polemik nasab yang hampir 2-3 tahun ini belum selesai dan belum ketemu titik temunya. Dan masih saat ini masih asik untuk dibahas dan diperbincangkan. Baru-baru ini saya melihat di YouTube, di channelnya Bapak Yusuf Mars, pada Suka TV, beliau berbincang dengan Bapak Kiai Haji Mukri Aji, Ketua MUI Daerah Bogor atau Jawa Barat. Beliau mengundang Kiai Mukri untuk menjadi penengah di acara debat Kiai Haji Imaduddin melawan Bapak Rizik Syihab yang akan digelar di daerah atau di pondok pesantren Ibnu Agil, daerah Bogor, pimpinan dari Kiai Sepuh yang disebut Guslim. Dan menurut saya debat ini mungkin akan gagal lagi dan gagal lagi, karena kita sudah melihat sendiri sifat-sifatnya kaum Mbak Alwi itu gimana. Kalau diundang dia tidak mau datang, tapi kalau dia yang mengundang seolah-olah memaksa untuk yang diundang itu datang. Ya, begitulah sifat-sifat kaum Mbak Alwi. Mau menang sendiri. Oke, tidak lama-lama kita lihat videonya Bapak Yusuf Mars di channel Pada Suka TV bersama Profesor Kiai Haji Mukri Aji, Ketua MUI Daerah Bogor. Kita lihat videonya. Ini ramai tentang polemik nasab sampai hampir 3 tahun ini belum selesai. Kemudian tempo hari ada acara debat yang digagas di UIN Syarif Hidayatullah. Tempatnya Pak Kiai mengajar di situ. Juga gagal digelar. Kemudian juga di UIN Syarif Hidayatullah juga gagal digelar. Nah, kemarin ada di Guslim dari Pondok Pesantren Ibnu Agil menawarkan diri untuk debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Nah, ini polemiknya karena mengkristal seperti itu. Tapi ada yang mengatakan jangan di pondok pesantren lah, gitu ya. Terus kemudian kembali ke universitas. Nah, kemudian Pak Kiai kemudian Kang Deddy dipinang atau diminta menjadi wasit debat ini. Insya Allah. Ya, mungkin gimana nih Pak Kiai dan Kang Deddy ya. Nanti saya juga berharap bisa podcast dengan Kang Deddy. Kalau Pak Kiai dijadikan wasit atau panelis debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik, kira-kira bagaimana? Apakah berkenan untuk menjadi wasit?
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah jami ni'amillah wa bi'idnillah wa biqudratillah. Amatlah bangga, amatlah bahagia kita bisa ketemu lagi besok. Iya, makasih Dalam Romo Yai. keadaan sehat walafiat. Iya, iya, iya. Dan kita membahas juga selain sehat juga bisa membahas yang ada kaitan dengan keumatan kita. Betul. Pengennya makin lama makin maju, terus maju. Islam itu maju di Indonesia. Iya. Nah, sehingga acara ini sangat membackup bagi saya dan bagi yang lainnya untuk terus melakukan terobosan-terobosan bagaimana kita saling mendekati antara ulama, antara umaro, begitu ya. Alhamdulillah, kita juga dengan Bapak Presiden kan sudah bagus gitu kan. Dengan Wakil Presiden udah bagus kayak gitu, gitu kan. Itunya dari saya. Ya, iya betul. Jadi bagaimana pertanyaan saya ini? Bersediakah menjadi wasit debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik? Insya Allah. Jadi kalau umpamanya Kiai Imad dan Habib Rizik bersedia dalam satu panggung, ini kan kita mengulas atau membedah tentang polemik nasab ini. Iya. Kajian Kiai Imad kan sekarang sudah kemana-mana nih. Iya, dia bagus. Tentang bagaimana mengungkapkan fakta-fakta sejarahnya. Nah, ini ada sebagian orang yang mendorong bahwa ini memang layak untuk didudukan antara kedua belah pihak, begitu, Romo Yai? Iya, boleh jadi iya. Ketika memang ada nilai maslahahnya, ya mengapa tidak, gitu Iya, kan. iya, iya. Saya emang biasa, gitu. Iya, iya. Tapi mana, ya kedua belah pihak ini, Kiai Imad saya kenal, Habib Rizik juga kenal, gitu ya. Kita mah kebaikannya aja. Jangan rame-rame begitu. Iya, jangan. Jangan fisik begitu kan ya? Jangan. Wow. Jadi keilmuan dibahas dengan keilmuan begitu. Ilmuwan. Iya, iya, Indah. Iya, iya, iya. Jadi kalau umpamanya ada orang yang menantang-nantang tentang perang secara fisik, wah itu jangan begitu kan ya. Lebih baik Kiai Imad dan Habib Rizik dalam satu forum membahas tentang keilmuan. Ya. Masa begitu kan ya. Indah. Oh, iya. Nah, kemudian begini, Romo Yai, ada yang mengatakan bahwa kajian nasab Kiai Imad itu mencerdaskan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini membuat memecah belah umat. Ini kira-kira pandangan Pak Kiai bagaimana ini? Subhanallah, itulah yang saya ingin sampaikan, bahwa yang bisa kita lihat Kiai Imad itu adalah indah, gitu ya. Iya. Gitu indah yang saya lihat ya. Gitu ya. Yang kayak Habib Rizik juga mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus lagi ya. Iya. Sebab faktornya itu kan banyak. Yang membuat seorang itu akan lebih bagus gitu. Bagi saya yang saya lihat, bagus yuk gitu. Untuk apa sih? Iya. Ketika berpolemik itu tidak ada penyelesaian begitu kan? Iya, kalau enggak harus diselesaikan begitu ya? Harus diselesaikan. Ya, karena memang pemirsa, bahwa kajian Kiai Imad adalah mengatakan bahwa Habib yang keturunan klan Ba'alawi nasabnya tidak tersambung ke Rasulullah. Sontak ini menjadi pertentangan atau polemik yang di masyarakat, ada yang kontra. Tentu ini sebagian besar di masyarakat adalah masyarakat NU ya, yang kulturnya kultur seperti itu, dan kita juga sering podcast Pak Kiai. Nah, kalau menurut Pak Kiai, kira-kira manfaat dari kajian nasab Kiai Imad itu seperti apa untuk pencerahan terhadap umat itu? Ya, saya sudah katakan dari dulu ya, bahwa Kiai Imad itu temuan-temuannya sangat bagus, gitu ya. Ya, karena ini kaitan dengan kasus-kasus, gitu ya, yang saya sudah hafal semua sih, gitu kan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan Habib Rizik yang diajak itu juga menimpalinya, meladainya dengan
indah gitu. Iya. Islam ya lu wala yu'la alaih gitu kan. Islam itu tinggi. Tidak ada yang mencoba berani meninggikan Islam, meninggiin Islam. Wala yu'la alaih. Gitu. Jadi kita ya hati-hati. Jadi berharap juga Habib Rizik menurut Pak Kiai bahwa menyikapinya juga dengan ajakan debat ini secara positif ya. Secara positif ya. Indah. Ya. Nilai baik itu ya, langsung didapat. Oh indah positifnya. Positifnya gitu. Ya, pemirsa pada Suara TV, memang kajian nasab ini yang dilakukan oleh Kiai Imad berdampak kemana-mana dan juga sampai sekarang belum selesai karena kedua belah pihak juga belum bisa dipertemukan. Ini menjadi momentum sebetulnya ketika kiai-kiai dan ulama-ulama atau tokoh-tokoh di Kabupaten Bogor ini tergerak untuk menyatukan kedua belah pihak untuk duduk dalam satu panggung. Nah, ini dengan Kang Deddy Mulyadi nih, gubernur. Kemarin juga wacananya adalah untuk membuka kemudian menjadi wasit dengan Romo Kiai. Nah, kira-kira nih bagaimana nih tanggapan Romo Kiai terhadap Kang Deddy Mulyadi? Saya kenal dengan Kang Deddy cukup sangat positif ya. Tinggal ketemunya aja. Saya belum punya waktu ya untuk ketemu. Tapi agendanya kita akan ke sana gitu kan. Atau dia yang ke sini gitu. Beliau biasanya proaktif hebat. Iya betul. Iya. Jadi ini kalau ketemu dengan Kang Deddy mau menyampaikan juga ini rencana debat nasab antara Kiai Imad dengan Habib Rizik ini. Romo Kiai menyampaikan itu. Nanti kita lihat. Nuansanya. Tulisan kasus kan beliau kan concern itu Pak Kiai. Indah. Selesai dengan indah. Betul, debat dalam artian ini seminar seminar. Gitu kan, ya. Kalau bahasa medsos itu debat. Tapi ini sebetulnya seminar mencari titik temu. Insya Allah. Kalau seperti itu, Kang Deddy sepertinya bisa ya? Bisa. Indah. Yang penting intinya indah. Kedua belah pihak tidak saling menyerang secara fisik. Oke, tetapi saling berargumen dengan pemikiran dan kajian. Baik, Romo Yai, mungkin bisa pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada Kiai Imad seperti apa, Romo Yai? Subhanallah, Kiai Imad yang saya cintai. Mudah-mudahan kita bisa jumpa langsung gitu kan, dan mudah-mudahan banyak manfaatnya. Saya lihat terobosan Kiai Imad tuh banyak ya untuk konteks Indonesia bahkan gitu kan. Gitu demi bersatunya umat Islam di Indonesia dan gitu kan. Tercerahkannya umat NU ya. NU khususnya. Umat Nahdlatul Ulama ya. Khususnya gitu ya. Khususnya. Bersatu. Iya. Kemudian pesan untuk Habib Rizik seperti apa? Ya, itu kontekstual yang mudah-mudahan bisa memaklumi beliau. Dan insya Allah akan mengambil manfaat. Kalau jadi ada pertemuan, saya ngikut, ya bagus juga. Semuanya bahagia. Kita kan hamba Allah nih. Betul. Manusia ini nggak ada apa-apanya. Gitu kan. Dengan kekuasaan Allah yang menciptakan. Dan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, itu yang menggait kita, insya Allah. Jadi Romo Yai kapasitas sebagai guru besar dan ketua umum MUI Kabupaten Bogor siap ya? Insya Allah untuk menjadi panelis ya, menjadi wasit begitu ya. Debat antara Kiai Imad dan Habib Rizik. Iya. Baik, pemirsa pada Suara TV, bagaimana? Apa Anda yakin Bapak Rizik Syihab akan menghadiri undangan untuk berdebat dengan Kiai Imad? Saya yakin acaranya akan gagal total. Karena apa? Karena begitulah sifatnya Mbak Alwi.
dia selalu menghindar dan menghindar terus kalau acaranya itu debat. Oke, kita tunggu saja acara debatnya, kalau nggak salah di awal-awal Mei di Pondok Pesantren Ibnu Akil, pimpinan Yai Sepuh Muslim. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan bersama Titos Minoritas, dan salam ciao.